Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswi dari kampus TIE Muhammadiyah Mamuju, Prodi Manajemen semester 1 akan menjelaskan tentang tipe-tipe perkembangan. Yang pertama itu perkembangan ekonomi di negara-negara barat. Keadaan ekonomi yang statis pada abad pertengahan disebabkan oleh faktor-faktor non-ekonomi, yaitu satu, lembaga atau faktor sosial dan budaya. Kedua, sumber daya manusia. Yang ketiga, faktor politik dan administratif. Faktor-faktor yang mendorong perkembangan ekonomi ialah satu, adanya penemuan-penemuan daerah baru setelah adanya anggapan bahwa bumi itu tidak rata. Yang kedua yaitu perdagangan makin meluas. Di Eropa, spekulasi besar-besaran terjadi. Tiga, keadaan ini merugikan kaum feodal yang mempunyai tanah tetapi sewa tetap. 4. Pada mulanya, kurang lebih 2 abad yang lalu, awalnya perubahan sangat lambat karena sukarnya mengubah cara berpikir orang-orang pedalaman. Yang kelima, perkembangan pesat di Eropa Barat, yakni adanya revolusi industri dan pertanian. Salah satunya faktor terpenting yaitu kemajuan alat transportasi. Perkembangan ekonomi barat pada mulanya lambat dan prosesnya tak dapat diperkirakan tanpa petunjuk dan hanya kadang-kadang dibantu oleh pemerintah. Gejala-gejala yang penting adalah adanya akumulasi modal secara perlahan-lahan dan tersebar, keterampilan wira swasta dengan jalannya perdagangan luar negeri. Modernisasi pertanian menaikkan hasil produksi, dapat mensuplai bahan makanan dan tenaga kerja. Di samping itu, perluasan di bidang transportasi yang memperluas pasar di dalam negeri atau di luar negeri. Sumber perkembangan itu terutama dari wira swasta yang menanam kembali keuntungan yang diperolehnya, kemudian perbaikan terus-menerus di bidang pengupahan, tingkat pendapatan menyebabkan tabungan luar negeri makin meningkat untuk investasi dan perluasan pasar yang cepat, menguntungkan terutama bagi industri dan memproduksi secara massal. Kedua, perkembangan ekonomi di Jepang. Jepang mengalami perkembangan ekonomi yang diatur dan dipimpin pemerintah dengan menggunakan kelas feodal sebagai alat dan dengan bantuan pemerintah menjadikan kelas tersebut sebagai kelas wira swasta. Perkembangan ekonomi ditunjukkan memodernisasi dengan kedudukan militer, politik, dan organisasi ekonomi untuk penanggulangan pengronrongan dari barat. Jepang tidak mempunyai revolusi harapan yang menarik. Penduduk tetap mempunyai tingkat konsumsi yang rendah. Penduduk pada umumnya taat dan disiplin sehingga mempermudah perencanaan pemerintah. Jepang pada waktu itu belum mengalami kelebihan penduduk. Pemerintah mempelopori dalam mengadakan investasi dalam industri dan perbankan. Apa yang diterima kaum feodal diserahkan ke pemerintah. Pajak sangat mendukung atau mendorong untuk mengerjakan tanah secara efisien dan produksi pertanian dari tahun 1773 sampai 1900. Tradisional dihapus sumber keuangan pemerintah yang utama dari pajak. Usaha-usaha di bidang ekspor telah mengembangkan produksi sutra terutama untuk pasar usang. Biaya-biaya pembangunan ekonomi terutama ditanggung oleh golongan petani. Ketiga, perkembangan ekonomi di Rusia. Perkembangan ekonomi di Rusia didasarkan pada pemilihan dan pengawasan pemerintah seluruhnya. Pada Revolusi 1917, Partai Komunis Rusia belum mempunyai rencana untuk perkembangan. Awalnya para petani membagi tanah luas dan karena hal ini merupakan tindakan massal maka sulit dihalang. Dan kaum buruh menguasai industri. Mereka mencoba mengenalkan suatu susunan baru dengan mengorganisasikan perekonomian. Tahun 1921 diadakan kebijaksanaan ekonomi. Ini merupakan suatu perubahan dengan diperkenalkannya perekonomian campuran. Rencana 5 tahun bertujuan untuk mengubah struktur perekonomian yang bersifat pertanian ke industri.
Industrialisasi terjadi pada periode antara tahun 1927 sampai 1940, di mana investasi ke sektor industri sebesar 28-30% dari pendapatan nasional dan 80% dari investasi tersebut diarah ke industri barang-barang kapital. Akibatnya, produk barang kapital jauh lebih besar dibanding dengan barang-barang konsumtif. Konsentrasi pada industri berat menyebabkan pula kenaikan produksi bahan-bahan untuk industri dan juga masing-masing investasi di bidang pertanian dan transport aktif kecil demi investasi di bidang kesejahteraan sosial. Jadi investasi besar-besaran dalam rencana 5 tahun ini dijalankan dengan penekanan konsumsi. Yang keempat, perkembangan ekonomi negara sedang berkembang. Masalah yang dihadapi oleh negara sedang berkembang sebenarnya telah dipersoalkan sejak selesainya Perang Dunia II. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka diharuskan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya masalah tersebut. Kemudian diselidiki perspektif sejarah bagaimana masalah itu dipersoalkan. Asal mula ekonomi dualistik ialah salah satu sifat pokok dari perekonomian di negara sedang berkembang. Ekonomi dualistik adalah industri ekspor yang terpadu dengan perekonomian dunia yang sudah menggunakan sistem modern, dan di samping itu ada kegiatan-kegiatan yang masih mempunyai tingkat sistem pertanian tradisional dan kerajinan. Biasanya sektor ini memproduksi barang-barang untuk pasar lokal dan terpisah dari perekonomian pasar modern. Periode antara Perang Dunia I dan II. Dampak Perang Dunia I dan II bagi negara berkembang adalah menaikkan permintaan bahan mentah industri dan makanan dari negara sedang berkembang, pengurangan ekspor barang konsumsi ke negara sedang berkembang. Hal tersebut mendorong negara berkembang untuk melaksanakan industrialisasi dengan tujuan supaya tidak tergantung lagi pada luar negeri agar mampu menampung pengangguran. Periode sesudah Perang Dunia II. Pasca Perang Dunia II terjadi perubahan pandangan terhadap perkembangan ekonomi negara maju. Berpendapat bahwa kemiskinan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Oleh karena itu mereka banyak menaruh perhatian kepada negara berkembang. Negara berkembang selama ini telah mensuplai negara induk berupa bahan mentah dan makanan dengan harga stabil yang ditentukan oleh USA dan United Kingdom.